Dan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, sudah niat untuk melaksanakan ibadah haji, maka fala rafatha, tidak melakukan rafas. Ini larangan di dalam ibadah haji pada saat seorang sedang ihram, tidak boleh melakukan rafas. Para ulama mengatakan makna rafas di sini adalah al-jima'. Seorang suami mencampuri istrinya. Kemudian segala sesuatu yang mengarah ke sana, ini masuk kategori rafas. Ya, ini tidak boleh. Ini satu pelanggaran yang berat Bapak Ibu pada saat seorang sedang ihram. Ya, karena larangan-larangan ihram itu banyak, diantaranya adalah ini Ibu, yaitu seorang laki-laki mendatangi pasangannya, ini berat. Wala rafatha wala fusuqa, tidak boleh melakukan kefasikan. Para ulama mengatakan fusuk di sini adalah al-ma'asi, yaitu perbuatan maksiat. Tidak boleh melakukan rafas, tidak boleh melakukan fusuk. Fusuk di sini al-ma'asi, sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada juga yang mengatakan bahwasanya al-fusuk di sini adalah kemaksiatan. Ya, kemaksiatan kepada Allah, seperti berburu pada saat ihram dan lain sebagainya. Jadi dosa atau maksiat di sini Bapak Ibu bisa terjadi pada hal-hal yang awalnya memang mubah, boleh, tapi menjadi haram saat seseorang sedang berihram. Maka melanggarnya juga dosa. Nah, di sini perlu dipahami. Jadi kemaksiatan di sini bukan berarti seseorang hanya melakukan sesuatu yang dilarang secara umum. Tidak, ini secara khusus. Sebagaimana dalam bulan suci Ramadan, ya, orang tidak boleh makan dan minum di siang bulan suci Ramadan bagi orang yang mampu berpuasa dan tidak ada halangan yang lain. Padahal makan dan minum itu halal. Mendatangi pasangan sendiri halal aslinya, tidak, tapi tidak boleh dilakukan pada siang bulan suci Ramadan. Dan begitu pula pada saat ihram ada hal-hal yang dilarang, seperti mencukur rambut, memotong rambut, kemudian menggunting kuku, tidak boleh. Kalau berbekam, apakah boleh? Boleh, selama bekam tersebut tidak menjadikan orang mencungkur rambutnya. Kalau berbekam kemudian nggak sengaja rambutnya rontok, ya itu nggak masalah. Seperti orang bersisir, apakah boleh Bapak Ibu? Ya boleh saja orang ihram bersisir. Ya, walaupun kadang dalam sisirnya ada yang lepas, tapi itu tidak sengaja. Tidak sengaja, tidak bertujuan dan berniat untuk mencabut ataupun mencukur, ya, rambutnya. Ini tidak masalah. Wala fusuqa. Jadi larangan yang pertama rafas, kedua fusuk, maksiat secara umum ataupun pelanggaran yang sifatnya khusus terkait dengan ibadah haji pada saat orang sedang ihram. Jadi betul-betul hati-hati Bapak Ibu ketika orang sedang ihram, hal-hal yang haram, jangankan yang haram, yang mubah, yang boleh aslinya itu bisa tidak boleh dalam kondisi khusus, pakai wewangian, minyak wangi dan lain sebagainya. Kalau itu dilakukan dengan sengaja, maka selain ada denda, dia juga mendapatkan dosa. Wala fusuqa. Kemudian ada juga yang mengartikan fusuk di sini. Fusuk itu kan kefasikannya. Itu sebagian ulama mengartikan fusuk adalah sibabun, yaitu mencela. Mencela. Jadi tidak boleh mencela. Jadi betul-betul dijaga matanya, telinganya dan juga lisannya. Dalam sebuah hadis sebutkan sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang mukmin, orang muslim itu kefasikan. Sedangkan membunuhnya adalah kekufuran. Ya, sibabul muslimi fusuqun, mencela, sibab. Ya, di sini sebagian ulama mengatakan tidak boleh orang itu mencela orang lain dalam keadaan ihram. Tapi jangan dipahami kalau sedang tidak dalam ihram boleh mencela. Sama, tidak boleh Ibu, tapi dosanya ini khusus lagi. Sudah dilakukan dalam keadaan ihram, dalam keadaan di tanah suci, dalam melaksanakan ibadah, adalah larangan khusus. Sibabul muslim, mencela. Yang mencela, sibab itu pencelaan yang keterlaluan Ibu.
Makanya sebagian ulama menjelaskan sabbun, sabba yasubbu, ya sabbun itu mencela, tapi mencela sesuatu yang sifatnya memang ada celah pada orang yang dicela tersebut. Itu tidak boleh juga. Kemudian kalau sibab, para ulama menjelaskan bedanya apa. Kalau sibabun itu mencelanya sifatnya umum. Baik orang yang dicela itu ada celah, ada aib atau tidak. Maka sibab di sini adalah sesuatu yang lebih parah daripada sabun, walaupun kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sama, mencela. Mencela seorang muslim adalah kefasikan. Dan kefasikan ini adalah dosa besar. Bapak Ibu, sebagian para ulama mengatakan kefasikan adalah seseorang keluar dari ketaatan dengan cara dia melaksanakan maksiat kepada Allah. Ini hati-hati. Ini larangan berikutnya ya. Pertama, rofas, jaga nafsu, nafsu syahwat, ya nafsu farji dan hal-hal yang bisa mengarah ke sana. Ya, ini diingat oleh Allah. Kemudian mungkin ada orang yang bertanya, apakah mungkin Ustaz? Jawabannya mungkin. Jawabannya mungkin saja. Ya, jawabannya mungkin. Orang-orang yang kurang takut kepada Allah dan tidak menghindari hal-hal yang bisa mengarah ke sana bisa terjadi. Barakallahu fikum, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak boleh rofas, bicara kotor. Ya, jadi itu adalah jima, berhubungan badan dan hal-hal yang bisa mengarah ke sana. Dari perbuatan ataupun ucapan, maka tidak boleh. Walaupun tidak berhubungan badan, maka tidak boleh orang itu bicara jorok walaupun dengan istrinya. Apalagi dengan selain istrinya. Orang yang sudah biasa bicara jorok di negerinya, sampai sana nggak ketinggal kebiasaannya. Hati-hati. Apalagi yang diajak bicara bukan istrinya lagi. Sama istrinya saya nggak boleh. Padahal tidak berbuat, cuma bicara yang terkait dengan hal tersebut tidak boleh. Rofas, fusuk, kemudian ya wala jidala, yang ketiga yang dilarang dalam haji jidal. Jidal itu secara bahasa yang berdebat. Di sini para ulama mengatakan makna jidal di sini setidaknya ada dua makna. Wala jidala fil hajj, yaitu jidal di sini diartikan sombong. Tidak boleh orang itu sombong dan berbangga diri. Ya, yang Arab bangga dengan Arabnya, yang non-Arab bangga dengan non-Arabnya, berasal dari negeri mana, ada. Tidak boleh, apalagi berbangga dengan hajinya. Hati-hati, ibu-ibu, barakallahu fikum, berbangga dengan ibadahnya. Tidak boleh. Berbangga merasa kita menjadi lebih baik. Maka ujian orang-orang yang melaksanakan ibadah haji ini sangat berat. Ketika sudah melaksanakan ibadah haji, kemudian dia pulang, merasa dia lebih utama, lebih mulia di sisi Allah. Ya, karena hajinya dibandingkan orang-orang yang belum haji itu hajinya gagal. Ya, makanya ketika kita menceritakan haji kita, niatkan betul-betul karena Allah, niatkan untuk motivasi orang, bukan kemudian untuk menanamkan pada diri kita bahwa kita lebih baik, lebih afdol daripada orang lain. Ini jebakan setan, Bapak Ibu, harus hati-hati betul. Hati-hati. Jadi tidak boleh bersombong diri, tidak boleh berbangga diri. Barakallahu fikum. Kemudian jidal di sini yang kedua maknanya adalah bermusuhan. Itu biasanya awalnya adalah berbantah-bantahan. Ini sesuai dengan makna dari lafal jidal di sini, al-mukhasamah, bermusuhan. Hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dijaga bicaranya, dijaga omongannya, karena satu pembicaraan atau omongan terkadang memicu perselisihan sehingga ibadah hajinya kurang sempurna. Ini 3 hal dalam ayat ini yang dilarang Bapak Ibu. Yang pertama adalah supaya orang menjaga nafsunya. Yang kedua menjaga lisannya. Ya, yang ketiga menjaga ya amarahnya. Ini dijaga betul. Ya, hal-hal yang bisa mengundang hal tersebut betul-betul diperhatikan supaya seseorang melaksanakan ibadah haji menjadi seorang haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.